Oke, sebelum jalan-jalan, Gus Miftah mau sobat dulu sobat kepo yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah, Los Rewel. Nah, edisi spesial, Gus Miftah punya mobil baru. Sobat kepo, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Artinya apa? Bekerjalah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati di keesokan harinya. Hadis ini mengajarkan kepada kita persoalan dunia seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar. Supaya apa? Supaya kita semangat di dalam berikhtiar dan berusaha. Bahwa kemudian kalau kita merasa seolah-olah umur kita masih panjang, waktu kita di dunia masih banyak, maka kita akan gigih dan semangat untuk bekerja. Supaya apa? Supaya bisa beli mobil baru kayak Gus Miftah seperti ini. Nggak mungkin kemudian kita punya mobil baru seperti ini kalau kemudian kita tidak bekerja dengan sangat gigih dan luar biasa. Nah, semangat seperti ini kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di usia 12 tahun, Rasulullah Muhammad SAW sudah ikut pamannya, kakeknya berdagang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang bekerja keras. Bahkan di usia 12 tahun. Tapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika, bekerjalah kamu, beramallah kamu untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah besok kamu akan mati. Ketika kaitannya dengan akhirat, kita sholat, menganggap sholat itu adalah merupakan sholat terakhir bagi kita. Sehingga yang terjadi apa? Amal yang kita lakukan begitu khusyuknya karena ingat kematian yang akan datang kepada kita. Padahal dikatakan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya yang kematian itu kamu lari darinya, maka kematian itu akan menjumpaimu. Maka begitu indahnya Rasulullah ketika membagi persoalan dunia, kita seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Tetapi ketika berkaitan dengan persoalan akhirat, seolah-olah kematian itu akan tiba. Maka dengan cara yang seperti itu, insya Allah akan ada keseimbangan hidup. Maka doa yang sering kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kepada Allah kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Maka orang yang baik dunianya dan baik akhiratnya dikatakan wakina ada benar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka bekerjalah secara keras, bekerjalah secara cerdas, bekerjalah secara ikhlas. Bekerja keras membuat kita bertahan hidup. Bekerja cerdas membuat kita menikmati hidup. Dan bekerja ikhlas membuat kita mensyukuri hidup. Nah, sekarang saya mau menikmati hidup dengan jalan-jalan menggunakan mobil baru. Sorry ya, gue pergi dulu ya. Orang kaya. Woi, ngapain woi? Wah. Maaf Pak, silap. Ini mobil Bapak ya Pak ya? Ya, karena di garasi gua ya mobil garasi gua. Ya. Sini Bang, terima kasih. Yang punya mobil. Bro Sahroni. Wuss, luar biasa. Ahmad Syahroni, Crazy Rich. Crazy itu gila, Rich itu kaya. Ini orang gila yang kaya atau orang kaya yang gila? Gila dan kaya. Oh, gila dan kaya. Bro, nyaman gak sih bro dapat julukan Crazy Rich Priok? Sebenarnya nggak nyaman. Ini karena ada salah satu teman sahabat yang waktu itu awal-awal ngevlog. Ya, dia lah yang nyebutin tuh si Raffi. Nah, ini ngomongin mobil bro. Tadi mobilnya sempat mau gua bajak. Ini mobil apa sih? Ini 360 Challenge Stradale. Challenge Stradale. Ini limited bro. Limited, cuma Limited. 3 biji di Indo. Di Indonesia cuma 3 biji toh. Harganya berapa? Harganya ya kalau gua mau nyebut seenak gua aja sekarang. Karena nggak ada yang lain. Karena nggak ada yang lain. Kalau dulu belinya berapa? Dulu masih 3M. Dulu 3M. Sekarang?
Sekarang ya more or less 10-an lah. Ya sama temen 500 lah bro. Aduh, jadi naiknya karena limited itu ya? Karena limited, nggak ada yang jual juga. Nggak ada yang jual juga? Nggak ada. Dan udah nggak ada produksi lagi? Enggak. Oh, karena itukah kemudian si bro ini suka koleksi mobil? Ya kita memiliki mobil harus punya value. Jangan cuma hanya beli, tapi punya value. Nih dengerinnya, harus ada value, ada nilai. Ada nilai. Oh, berarti termasuk koleksi mobil mewah itu investasi bro? Investasi. Oke. Nah ngomong-ngomong supercar, jujur dijawab nggak boleh bohong nih. Si bro punya berapa? Lupa. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Sangat banyak ya. Sekarang kan punya mobil banyak nih, mobil supercar, mobil mewah macam-macam. Dulu mobil pertama yang Bro Roni punya? New Vario tahun 2000. Vario. Honda New Vario. Oh, New Vario tahun 2000. Harga berapa itu, Bro? Dulu beli di Kemayoran 80 juta. Berapa? 80 juta. 80 juta. Sekarang mobilnya masih ada? Masih. Oh, Disimpan. itu termasuk mobil tua ya? Mestinya tua ya, udah Dibandingkan yang ini? 21 tahun ya. 21 tahun. Makanya gua bilang, cowok itu kalau suka mobil tua berarti dia adalah cowok setia. Kenapa? Karena pada dasarnya yang tua itu dirawat bukan diganti. Dari sekian mobil banyak mobil. Berapa mobil yang paling mahal dan berapa harga mobil yang paling murah? Versi siapa nih? Versi gua. Versi lu yang ada lu yang di rumah. Oh, yang paling mahal yang punya nilai value yang gede ya klasik. 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 Itu sampai berapa, Bro? Bisa sampai 15 M-an ya. 15 M. Itu yang tahun 59. Padahal mobil tua itu. Oh, dua. Karena klasiknya itu. Karena klasik. Itulah bedanya kalau saya dengan Bro Saroni punya mobil. Kalau beliau punya mobil itu kolektor. Kalau Gus Miftah punya mobil kolektol. Dijual. Kan mobil segitu banyak pemirsa ya. Barangkali sobat Kepo pengen tahu. Sekian banyak mobil nyimpennya di mana? Garasi lah. Lah iya di mana saja garasinya? Ada. Berapa garasi yang Bro punya? Sementara di rumah nyokap, mertua ada 4 lah. Ada 4 garasi. Barangkali begini. Mobil kan banyak. Lah sekarang lahannya kurang besar. Kenapa nggak pindah ke lahan yang lebih besar, Bro? Seneng lahan kecil karena mendapatkan hasil besar. Oh, ini prinsip ekonomi nih, lahan kecil menghasilkan sesuatu yang besar. Kepikiran nggak seorang Ahmad Saroni pengen pindah rumah? Enggak, Kenapa, Bro? Kok cinta banget sama Priok sih? enggak suka. Sama aja, nggak ada beda, tempat tidur juga, tempat nginep. Walaupun pindah rumah ya? Walaupun tinggal di Pondok Indah, tidur juga. Menurut seorang Saroni, apa keistimewaan Tanjung Priok? Nah, Tanjung Priok adalah tempat sejarah di mana gua lahir dan besar di Priok. Dan sejarah ekonomi ada di Tanjung Priok karena lintas luar masuknya ada di Priok. Lahir dan besar di Tanjung Priok. Bahkan kita kenal juga Tanjung Priok itu tempat yang begitu keras. Brong. Brong. Nah, pengalaman seorang Saroni tumbuh dan berkembang di tempat seperti itu. Sehingga saya pengen kemudian pemirsa ini tahu, walaupun kita tinggal di tempat yang keras atau brong, tapi ternyata bisa melahirkan orang yang luar biasa. Tergantung kita, Gus. Pertama adalah kita mau nggak ngikut dalam pola yang sama. Kan kalau almarhum nenek saya sama mama saya bilang, udah jelek, miskin, minimal punya akhlak. Oh, jelek, miskin, minimal punya akhlak. Tuh dengerin. Kamu malah STMJ. Seleranya tinggi, mukanya jelek. Artinya walaupun Tanjung Priok seperti itu nggak berpengaruh. Nggak ngaruh. Toh sampai hari ini, alhamdulillah, gua nggak pernah mencoba setetes pun minuman alkohol. Sampai hari ini. Dan nggak pernah nyoba rokok. Rokok juga nggak pernah. Berarti ada dua persamaan antara saya dengan Bro Saroni. Sama-sama tidak minum alkohol, sama-sama tidak merokok. Yang beda nasibnya doang. Nah, Bro, aku pernah baca berita nih, katanya dulu si Bro pernah dikalungin celurit. Oh ya, di Mambo. Gimana ceritanya? Naik Mayasari waktu dari perempatan Senen untuk ke Priok. Nah, kebetulan rame ribut dulu anak budut sama anak SMA yang di Pemuda. Jadi turun langsung dikalungin celurit karena dianggap gue
pikir sekolah anak budut. Oh, jadi mereka salah kira ya? Salah kira. Itu sebenarnya bukan salah kira, Bro. Itu pencurinya yang bawa curi, dia feelingnya bagus. Nih calon orang kaya nih. Bener loh. Bro, balik lagi ke mobil. Selain limited, kelebihannya apa sih? Kok jadi mahal dari 3 miliar menjadi 10 miliar itu kelebihannya apa? Ya karena limited itu yang membuat akhirnya jadi mahal luar biasa. Gitu Nggak ya? ada. Ini dari 3 yang paling bagus cuman ini aja. Kalau di dunia ada berapa, Bro? Biasanya paling banyak ada 500 atau 600. Saking sibuknya ngomongin mobil, saya sebagai tamu tidak dipersilahkan masuk ke ruang tamu. Nggak punya ruang tamu ya, Pak?